Assalamualaikum sahabat kampus, inilah kegiatan selama bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan ke-9 dalam kalender Islam dan dirayakan oleh umat muslim di seluruh dunia dengan puasa dan memperingati wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad menurut keyakinan umat Islam. Puasa Ramadan merupakan salah satu dari rukun Islam. Bulan Ramadan akan berlangsung selama 29-30 hari berdasarkan pengamatan hilal. Kata Ramadan sendiri berasal dari akar kata bahasa Arab, ramida atau aramat, yang berarti panas yang menghanguskan atau kekeringan. Puasa Ramadan dalam hukumnya merupakan fardu atau diwajibkan untuk muslim dewasa, kecuali mengalami halangan untuk melakukannya, seperti sakit, dalam perjalanan, sudah tua, hamil, menyusui, atau sedang mengalami menstruasi. Kewajiban berpuasa pada bulan Ramadan turun pada bulan Sya'ban tahun kedua setelah hijrahnya umat muslim dari Mekah ke Madinah. Bulan Ramadan diawali dengan penentuan bulan Sabit sebagai pertanda bulan baru. Selama berpuasa dari pagi hingga petang, muslim dilarang untuk makan, minum, merokok, dan berhubungan seksual. Maka dari itu, di bulan Ramadan adalah bulan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kita sebaiknya memperbanyak sholat dan membaca Al-Quran. Ada juga kegiatan unik atau tradisi selama bulan Ramadan, yaitu ngabuburit atau mengabuburit. Suatu kegiatan menunggu azan maghrib menjelang berbuka puasa pada waktu bulan Ramadan. Kegiatan ngabuburit dapat berupa banyak hal, seperti jalan-jalan, bermain, bercengkrama, mencari takjil gratis, mendatangi pasar kuliner, atau menghabiskan waktu di taman. Kalau sahabat kampus ngabuburitnya ngapain aja? Tradisi seperti ini yang sangat dinanti-nantikan oleh semua umat Islam. Tradisi ini berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Kita lihat saja, meskipun pandemi, namun jalan-jalan tetap ramai. Motor-motor sampai berdesakan sehingga menyebabkan jalanan menjadi macet. Bahkan sampai ada polisi yang mengarahkan kendaraan agar menghindari macet yang berlebihan. Selain ngabuburit, di bulan Ramadan ini adalah sebagai sarana untuk bersilaturahmi bersama teman-teman. Misalnya saja, kita bisa berkumpul kembali dengan orang-orang atau teman-teman yang sudah lama tidak berjumpa dengan kita. Saatnya berbuka telah tiba. Amalan selanjutnya di bulan Ramadan ini yaitu menunaikan sholat tarawih yang ada di masjid sekitar atau musola sekitar tempat kita tinggal. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dilakukan khusus hanya pada bulan Ramadan. Waktu pelaksanaan sholat ini adalah selepas sholat Isya dan biasanya dilakukan secara berjamaah di masjid.
Rasulullah Muhammad hanya pernah melakukannya secara berjamaah dalam 3 kali kesempatan. Hadis menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian tidak melanjutkannya pada malam-malam berikutnya, karena takut salat tarawih akan menjadi diwajibkan kepada umat muslim. Kemudian, terdapat beberapa praktik tentang jumlah rakaat dan jumlah salam pada sholat tarawih. Pada masa Nabi Muhammad SAW, sholat tarawih hanya dilakukan 3 atau 4 kali saja, tanpa ada satupun keterangan yang menyebutkan jumlah rakaatnya. Sholat tarawih berjamaah lalu dihentikan karena kekhawatiran bahwa hal ini akan diwajibkan. Baru pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, sholat tarawih dihidupkan dengan berjamaah dengan jumlah 20 rakaat, dilanjutkan dengan 3 rakaat sholat witir. Sejak saat itu, umat Islam di seluruh dunia menjalankan sholat tarawih pada tiap malam-malam bulan Ramadan dengan 20 rakaat. 4 madhab Sunni mempraktikkan jumlah rakaat yang berbeda, yaitu madhab Hanafi 8 rakaat, Maliki sebagian 8 atau 20 rakaat, Syafi'i 20 rakaat, serta Hambali sebagian 8 atau 20 rakaat. Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah dari Bani Umayyah di Damaskus menjalankan sholat tarawih dengan 36 rakaat, sementara Ibnu Taimiyah menjalankan 40 rakaat. Penetapan sholat tarawih hanya 8 rakaat merupakan pendapat ulama kontemporer, seperti As-San'ani 1182 Hijriah, Al-Mubarakfuri 1353 Hijriah, dan Al-Bani. As-Sa'ani penulis Subulus Salam sebenarnya tidak sampai mengatakan sholat tarawih hanya 8 rakaat, sedangkan Al-Mubarakfuri memang lebih mengunggulkan sholat tarawih 8 rakaat tanpa menyalahkan pendapat yang 20 rakaat. Pada kesempatan kali ini, Anggun berada di Masjid Agung Kediri. Masjid ini adalah masjid termegah dan terbesar di kota Kediri, sesuai dengan statusnya sebagai Masjid Agung bagi kota Kediri. Masjid ini berdiri kokoh di depan alun-alun kota Kediri, di sebelah timur Sungai Berantas, serta berada di persimpangan jalan jurusan Surabaya dan Tulungagung. Dari sini, kita bisa lihat satu persatu fasilitas apa saja yang ada di Masjid Agung Kota Kediri. Misalnya saja seperti tempat wudhu ini. Tempat wudhu ini dipisahkan antara pria dan wanita. Tempat wudhu ini sangat besar. Di dalamnya terdapat juga kamar mandi. Setelah kita melewati tempat wudhu yang sangat panjang ini, kemudian kita akan naik ke atas untuk sholat berjamaah. Sholat berjamaah ini dilakukan di lantai atas. Kalian bisa lihat sendiri bahwa bangunan yang ada di Masjid Agung ini sangat kokoh dan indah. Kita bisa lihat, meskipun saat pandemi seperti ini, jamaah di Masjid Agung cukup banyak. Mereka semua berlomba-lomba untuk
mendapatkan pahala dari Allah. Karena di bulan Ramadan yang penuh berkah ini adalah bulan yang tepat untuk mendekatkan diri kepada Allah serta mencari pahala yang sebanyak-banyaknya.